Halo Sobat Indonesia Belajar semuanya, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar bersama saya Budi. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas salah satu soal yang ada, atau soal problem solving tentunya, karena menyambung dengan video sebelumnya. Eh, dan soal problem solving yang mau saya bahas kali ini itu bersumber bersumber dari lead code. Ya, jadi kita akan coba bahas salah satu soal lead code, dan specifically-nya adalah soal lead code yang pernah dibahas di sesi code hour dalam tim saya. Ya, jadi jangan kaget ya teman-teman kalau saya misalkan bisa solve soal ini dengan sangat cepat. Kenapa? Karena memang saya sudah pernah solve soal ini sebelumnya. Ya, jadi teman-teman jangan berasumsi bahwa wah ini genius sekali gitu kan, bisa solve soal lead code dengan sangat cepat. Nggak gitu ya teman-teman. Saya bisa solve dengan cepat karena saya sudah spend waktu sebelumnya cukup lama ya, hampir 1 jam ya untuk solving this kind of problem. Oke. Nah, ya tanpa berlama-lama kita langsung aja ya mulai sesinya teman-teman. Oke. Saya coba share screen dulu. Sebentar ya teman-teman. Oke. Ya. Saya coba zoom in ya teman-teman. Oke, nah pertama-tama buat teman-teman yang belum punya account LeetCode, silahkan bikin dulu account LeetCode-nya ya. Jadi teman-teman bisa akses ke leetcode.com, register ya atau sign up, lalu coba login, ya setelah itu mulai problem solving. Nah di sini saya akan coba akses soal problem solving yang sudah pernah saya solve sebelumnya. Ya, saya bisa akses ke bagian submission di sini. Nah ini dia ya. Soalnya adalah isomorphic string. Ya di sini saya sengaja buat menjadi wrong answer kembali karena saya mau angkat ini sebagai topik bahasan di sesi kali ini. Oke, nah kasusnya adalah isomorphic string nih teman-teman. Ya, menurut saya kasusnya cukup menarik ya. Simple problemnya, tetapi solusinya bisa jadi cukup tricky ya kalau nggak hati-hati. Oke, kita pertama-tama seperti biasa teman-teman, kalau kita berhadapan dengan soal problem solving, yang pertama kali perlu kita perhatikan atau yang pertama kali kita pahami adalah problemnya dulu. Ya, problemnya kita coba pahami dulu, baru kita coba cari solusinya. Di sini soalnya adalah isomorphic string. Kasusnya seperti apa sih? Kasusnya kayak gini teman-teman. Dan ini level easy ya teman-teman. Given two strings S and T, ya, berarti kita akan dihadapkan pada dua buah string yang akan ditampung dalam dua buah variabel, yaitu variabel S dan variabel T. Determine if they are isomorphic. Lalu kita diminta untuk menentukan ya apakah mereka berdua ini isomorphic atau tidak. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan isomorphic di sini? Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman. Two strings S and T are isomorphic if, ya, jadi S dan T ini akan disebut sebagai isomorphic ketika apa? Ketika the characters in S can be replaced to get T. Setiap karakter yang ada di S ini bisa digantikan atau di-replace untuk mendapatkan T. All occurrences of a character must be replaced with another character. Jadi satu karakter di S ini harus di-replace dengan satu karakter yang lain. Okay. While preserving the order. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah urutannya harus sama. Ya. Maka ordernya atau urutan itu harus di-preserve of characters. Ya. Jadi urutan karakternya harus di-preserve. No two characters may map to the same character. Nggak boleh ada dua karakter yang di-mapping ke karakter yang sama. Nah ini nih, ini penting lagi nih teman-teman. But a character may map to itself. Tetapi satu karakter boleh aja di-map ke dirinya sendiri. Oke, nah ini maksudnya adalah kalau misalkan kita punya karakter A di-map ke karakter B, maka karakter C itu nggak boleh di-map juga ke karakter B. Oke, ini artinya di sini nih. Nah, yang berikutnya, a character may map to itself artinya karakter A boleh aja di-map ke karakter A lagi. Ya, itu nggak masalah. Oke. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contohnya teman-teman. Di sini ada 3 contoh, kita perhatikan dulu contoh yang pertama. Di contoh yang pertama, S-nya adalah string egg, ya, EGG. Lalu T-nya string add, EDD, ya, ADD. Kita lihat dulu ya teman-teman, apakah ini isomorphic atau tidak. Karakter yang pertama adalah E. Ya, E di sini akan di-map ke karakter A. Oke. Langkah berikutnya coba cari dulu nih. Ada karakter E lagi nggak di sini? Nggak ada, berarti aman. Berikutnya karakter G. Karakter G ini berarti akan di-map ke karakter D.
ya. Berarti setiap kali ketemu G akan di map ke D. Kita lihat ya, apakah konsisten atau tidak. Ada karakter G lagi nggak? Ada ya di sini ya. Di sini ada karakter G, maka G ini juga harus di map ke D. Cocok. Berarti ACK dan add ini merupakan isomorphic. Ya, maka return value-nya harus true di sini. Oke. Next. Contoh kedua. Contoh kedua ini ada string foo dan bar. Ya, apakah mereka isomorphic atau bukan? Kita periksa dulu. Karakter pertamanya F. Ya, F ini akan di map ke B. Ya, F ini akan di map ke B. Kita lihat di sini. Apakah ada F yang lain? Tidak ada. Oke, berarti F bisa secara konsisten di map ke B. Lalu berikutnya, karakter O. Karakter O ini akan di map ke karakter A. Ya, dan dia harus konsisten. Apakah ada O berikutnya? Ya, ada ya. Nah, tetapi O berikutnya ini ternyata dia nggak di map ke karakter A. Artinya apa? Artinya, foo dan bar ini tidak bisa dikategorikan sebagai isomorphic. Maka outputnya adalah false. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya teman-teman, yaitu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini adalah paper dan title. Ya, paper berarti karakter pertamanya P di sini teman-teman. P ini akan di mapping ke T. Oke, apakah ada P yang lain? Ada ya. Ini karakter ketiganya juga P. Maka apakah P yang di sini di mapping ke T? Kita lihat di sini. Ya, cocok ya. Di sini P-nya juga di mapping ke T. Aman. Berikutnya karakter kedua adalah A. Ya, A di sini akan di mapping ke I. Ya, apakah ada A yang lain di sini? Tidak ada. Aman. Ya, berarti kita coba lanjut ke karakter yang lain yaitu karakter E. Karakter E di sini akan di mapping ke karakter L. Oke. Apakah ada E yang lain? Tidak ada. Aman juga. Lalu karakter R. Karakter R di sini akan di mapping ke karakter E. Apakah ada R yang lain? Tidak ada. Berarti aman ya. Jadi ini termasuk isomorphic, ya, maka outputnya adalah true. Oke, logiknya lebih kurang seperti itu atau problemnya lebih kurang seperti itu. Nah, constraint-nya di sini ya, length-nya atau panjang karakternya itu antara 1 sampai dengan 5 pangkat antara 1 sampai dengan 5 dikali 10 pangkat 4. Oke, berarti sampai dengan berapa nih? 50.000 karakter. Ya. Lalu, panjang karakternya S dan T itu harus sama. Oke. Lalu constraint yang ketiga adalah S dan T itu terdiri dari valid ASCII karakter. Ya, ini isinya adalah ASCII karakter. Oke. Cukup simple ya problemnya ya. Nah, berikutnya kita coba mulai berpikir mengenai solusinya. Nah, untuk ini saya coba pause sekitar 2 atau 3 detik. Ya, teman-teman juga bisa pause video ini dan ya teman-teman coba mulai garap solusinya ya dengan logik dan dengan upaya teman-teman masing-masing terlebih dahulu ya tentunya. Oke, silakan. Oke, saya asumsikan teman-teman tadi sudah pause videonya dan teman-teman sudah mencoba menggarap solusinya ya. Dan kali ini saya akan coba share ya solusi yang saya miliki atau solusi yang pernah saya gunakan untuk solve problem ini. Nah, solusinya akan saya bagi menjadi 2 tahap nih teman-teman. Karena ini juga sesuai dengan tahapan di mana saya solve problem ini. Di mana pada tahapan yang pertama sebenarnya saya nggak benar-benar berhasil untuk solve problem ini secara sempurna. Ya. Dan saya akan jelaskan mengapa. Oke, di sini saya akan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman andalan saya, tetapi ya teman-teman nggak harus menggunakan Python ya. Teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain di sini. Teman-teman bisa pakai C++, Java, ya, Python, C, C#, JavaScript, TypeScript, PHP, Swift, dan lain-lainnya. Ya, jadi gunakan bahasa pemrograman yang memang teman-teman sudah familiar. Oke, nah di sini karena saya menggunakan Python, maka di sini sudah ada kerangka kelasnya. Kelasnya adalah class solution. Dan di sini ada method ya, yaitu method isomorphic ya. Isomorphic ini dia akan menerima 2 inputan string yaitu S dan T ya. Dan outputan ya tipe data yang di return, expected tipe data yang di return adalah bertipe data boolean. Oke, nah di sini kita coba garap dulu. Pertama-tama di sini saya akan coba buat sebuah variabel untuk melakukan mapping ya. Saya kasih nama aja variabelnya peta di sini.
dan saya akan gunakan dictionary. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu dictionary di Python, basically dictionary itu seperti hash map ya teman-teman pada bahasa pemrograman yang lain. Buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari mengenai data structure built-in di Python, di channel Indonesia Belajar ini sebenarnya juga saya sudah pernah bahas beberapa data structure built-in yang memang umum digunakan di Python. Nanti teman-teman bisa merefer ke playlist tersebut dan linknya juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Oke, di sini saya siapkan peta. Saya initialize sebagai dictionary kosong dulu di sini. Lalu berikutnya saya akan melakukan looping terhadap S dan T-nya. Ya, jadi setiap karakternya mau saya loop. Saya akan siapkan dua buah variabel A dan B, ya, di mana variabel A dan B ini digunakan nanti untuk mengiterate setiap karakter dalam variabel S dan T. Ya, dan di sini saya akan gunakan fungsi zip. Sama buat teman-teman yang belum pernah menggunakan fungsi zip atau ya function zip di Python, saya juga pernah bahas mengenai function zip ini di playlist Pythonic ya. Jadi teman-teman bisa merefer ke playlist tersebut. Oke, saya loop di sini. Lalu berikutnya saya coba lakukan beberapa pengecekan kondisi ya. Kondisi pertama yang mau saya cek adalah if ya, apakah petanya ini ya bisa saya dapatkan karakter yang disimpan dalam variabel A atau tidak, atau untuk mengidentifikasi apakah karakter yang disimpan dalam variabel A ini exist atau terdapat dalam map atau dalam peta saya ya, atau dalam dictionary saya atau tidak ya. Atau langkah berikutnya adalah kalau memang A-nya exist ya, maka saya juga mau pastikan apakah peta ya ketika di get A-nya itu nilainya sama atau tidak dengan B. Nah, kalau tidak sama dengan B, ya, B itu kan berarti karakter yang diperoleh dari string T ya, dengan urutan yang sama. Oke. Nah, kalau tidak sama, ya, atau ketika kedua kondisi ini terpenuhi, maka ini bisa dipastikan bahwa S dan T ini tidak isometrik. Maka saya bisa return false di sini. Oke. Nah, lalu pengecekan berikutnya yang perlu saya lakukan adalah ya, ini kalau memang karakter yang ada di dalam variabel A ini belum terdaftar nih di dalam dictionary-nya. Ya, kalau belum terdaftar berarti kita perlu daftarkan dulu. Berarti di sini if not ya. Kalau if not peta dot get A ya. Kalau memang karakter dalam variabel A ini tidak terdapat dalam dictionary peta, maka yang dilakukan adalah ya kita tinggal tambahkan aja ya, atau kita tinggal register aja di sini. Peta dengan key A kita akan isi dengan karakter yang disimpan dalam variabel B. Gitu teman-teman. Oke, kalau sudah ya, lakukan looping ini sampai dengan karakter terakhir. Dan kalau semuanya baik-baik saja ya, dan tidak ada indikasi false di sini ya, false berarti dia bukan isomorphic, maka ya kita tinggal return aja dia sebagai isomorphic, atau kita tinggal return aja nilai true di sini. Oke. Nah, logiknya lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Oke, nah yang menarik dari layanan seperti LeetCode di sini adalah kita bisa running test cases-nya di sini ya. Kita coba running ya. Di sini ada 3 test cases ya. Test cases yang pertama itu ini ya, egg dan add. Test cases yang kedua foo dan bar. Test cases yang ketiga itu ada paper sama title. Ya, kita coba tes dulu. Ting di sini. Test result. Sebentar. Karena oh ya, sorry. Saya tinggal run dulu aja. Ya. Jadi di sini ada 2 tombol ya teman-teman, run sama submit. Run itu berarti untuk merunning ke 3 test cases sampel di sini. Oke, dan kita lihat di sini ya, accepted ya, artinya dia diterima atau dia dinyatakan lolos based on 3 test cases ini. Wow. Apakah ini akan atau apakah ini merupakan solusi ultimate ya untuk problem ini? Nah, langkah berikutnya ya kita coba submit aja dulu di sini. Ya, submit berarti kita akan coba solusi kita ini ke test cases yang lainnya yang memang sudah disiapkan oleh LeetCode. Ya, kita coba submit di sini. Kita lihat.
Oke, ternyata ya ada beberapa test cases yang dia nggak bisa pass di sini. Ya, salah satunya adalah ini nih teman-teman. Ya, nah di sini kelihatan ya. Total itu ada 46 test cases ya, dan solusi ini itu bisa pass di 39. Artinya masih ada beberapa test cases yang dia belum bisa pass atau dia belum bisa lolos. Ya, kita coba lihat nih ya, di kasus-kasus seperti apa yang dia nggak bisa lolos. Nah, di sini kasusnya adalah ini nih teman-teman. BADC ini harus di mapping sebagai BABA. Oke, nah kita lihat ya di sini teman-teman ya. Di sini B, ya, B akan di mapping sebagai B, ya. Ada B lagi di sini? Tidak ada, ya aman. Lalu A di sini akan di mapping sebagai A juga. Apakah ada A lagi di sini? Nggak ada, aman ya. Lalu di sini teman-teman, D akan di mapping sebagai B. Nah, ini masalahnya teman-teman ya, karena dua karakter yang berbeda itu nggak bisa di mapping ke satu karakter yang sama. Di sini kan B di mapping dengan B, D-nya di mapping dengan B juga. Ya, ini nggak boleh teman-teman. Ya, makanya di sini failed. Ya, ini seharusnya bukan isomorphic, tetapi dengan solusi yang saya tuliskan di sini, ini akan dipandang sebagai isomorphic. Ya, nah lalu gimana nih solusinya atau gimana nih cara fixnya? Nah, cara fixnya adalah yang saya kepikiran yaitu dengan membuat dua buah peta di sini atau dua buah mapping. Ya, ini kan mapping yang satu arah ya. Kita akan coba buat mapping kedua yaitu mapping balikannya. Nah, di sini saya akan coba buat aja menggunakan nama peta balik. Ya, ini untuk mapping yang arah kebalikannya. Ya. Oke, sama saya initialize sebagai dictionary kosong dulu. Langkah berikutnya sama di sini ya. Saya coba iterate dulu ya setiap karakter yang terdapat dalam string S dan string T-nya. Oke. Nah, langkah berikutnya di sini saya akan buat dua buah kondisi ya teman-teman. Ini kondisi yang pertama untuk dinyatakan sebagai false atau sebagai tidak isomorphic ya. Berarti ini kondisi yang mengandalkan peta yang pertama nih teman-teman ya. Tapi di sini saya juga akan buat kondisi kedua ya, or. Oke. Di sini ya. Di mana saya akan coba mapping yang kebalikannya ya. Nah, di sini sama ya, saya akan menggunakan logic yang mirip cuma tinggal dibalik aja teman-teman. Di sini saya tinggal copy aja, saya paste ya. Oke. Ya, biar lebih rapi saya tulis di bawah ya teman-teman. Nah, di sini bedanya saya menggunakan peta balik ya, atau map yang kedua. Yang saya cek adalah yang menggunakan key B ya, karena peta balik ini berasosiasi dengan string T ya, atau berasosiasi dengan karakter yang disimpan dalam B ini. Lalu sama di sini ya, peta balik. Nah, ini tinggal dibalik aja teman-teman ya. B yang ininya adalah A gitu teman-teman. Oke. Ya, kalau ini tidak terpenuhi dia akan return false ya. Berarti nanti pengecekannya dua arah nih teman-teman. Di sini kan B ya. B akan di mapping sebagai B. Oke, apakah ada B yang lain? Tidak ada, aman. Lalu kebalikannya dicek juga. B yang ini akan di mapping sebagai B yang ada di sini. Ya, apakah ada B yang lain? Ada, ya. Cek ya. Lalu berikutnya, apakah B ini di mapping sebagai B juga? Tidak ternyata. Ya, berarti sini sudah terdeteksi sebagai false atau bukan isometrik gitu teman-teman. Ya, logiknya lebih kurang seperti itu. Nah, di sini juga sama ya. Berarti kalau memang datanya belum terdapat di dalam mapnya, ya berarti mapnya perlu dilengkapi dengan datanya. Maka di sini saya kasih n juga. Kalau not peta balik ya, peta balik dot get di sini b ya. Oke. Nah, di sini yang dilakukan nanti ada dua ya. Berarti saya tidak hanya mengisi nilai peta A ya, tapi saya juga akan mengisi nilai peta B. Peta balik, sorry, bukan peta B ya, peta balik ya. Peta balik B. Di sini saya beri nilai A. Nah, oke. Seperti ini teman-teman. Kita tes run dulu ya, teman-teman. Oke, aman. Berikutnya kita submit.
Nah, ini baru ya. Baru lolos teman-teman. Accepted ya. Nah, di sini saya coba modifikasi sedikit-dikit ya. Ya kalau kita mau set ini sebagai one liner, kita bisa set sebagai ini teman-teman. Gini ya, saya submit lagi. Oke, aman ya. Oke, berarti solusi kita sudah bisa accepted di sini atau diterima. Oke. Nah, di sini juga kelihatan teman-teman ya terkait dengan speed-nya ya, akan muncul di sini. Lalu yang menarik lagi dari LeetCode adalah kita juga bisa melihat kompleksitinya. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah mempelajari algoritma atau algoritma, tentunya teman-teman juga sudah pernah mengenal yang namanya kompleksitas. Nah, di sini kelihatan ya. Ternyata solusi yang saya propose ini kompleksitinya adalah ON ya, atau kompleksitasnya adalah ON. Gitu. Oke. Ya, lebih kurang seperti itu teman-teman semuanya terkait dengan sesi LeetCode kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat nih teman-teman semuanya. Dan ya, ya ini teman-teman. Karena kan di video sebelumnya saya pernah membahas mengenai pentingnya untuk membentuk logika pemrograman atau programming logic. Dan salah satu cara yang paling efektif atau cukup efektif berdasarkan pengalaman saya adalah dengan berlatih soal-soal problem solving. Ya, dan salah satu layanan yang bisa kita gunakan untuk berlatih soal problem solving adalah LeetCode ini teman-teman. Nah, ya ini lebih kurang gambarannya kalau pakai LeetCode. Di beberapa playlist sebelumnya saya juga pernah membahas beberapa kasus problem solving tetapi dengan menggunakan HackerRank. Ya, nanti bisa teman-teman compare ya, kira-kira teman-teman lebih nyaman menggunakan LeetCode ataupun HackerRank. Itu nanti kembali ke diri masing-masing gitu. Tapi both platform ini menawarkan soal-soal problem solving yang cukup banyak, cukup variatif dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan keduanya juga mendukung banyak sekali bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Gitu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Selamat berlatih ya, selamat membangun programming logic teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan seperti biasa teman-teman ya. Salam Indonesia belajar. Kita belajar buat apa teman-teman? Biar kita bisa bantu banyak orang. Bye-bye teman-teman semuanya.